Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen Berita Populer Tribun Bali hari ini pada Kamis 12 November 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, mobil masuk jurang sedalam 10 meter di Buleleng. Sebuah kendaraan roda 4 terjatuh ke dalam jurang sedalam kurang lebih 10 meter di Desa Kekaran, Kecamatan Busung Biu, Buleleng pada Rabu 11 November 2020 malam. Kejadian itu pertama kali diketahui oleh seorang warga sekitar pukul 20:50 WITA. Sebanyak 7 orang berada di dalam mobil NAS tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Basarnas Bali, Gede Darmada mengungkapkan 6 orang berhasil selamat sementara 1 orang lainnya meninggal dunia. Usai menerima laporan kecelakaan, 10 personil dari Posar Buleleng bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi korban yang terjepit mobil di dasar jurang selesai dilakukan sekitar pukul 22:45 WITA. Selanjutnya jenazah korban dibawa menggunakan kendaraan patroli Polsek Busung Biu menuju Puskesmas Busung Biu Buleleng. Korban tewas bernama Abdul Hadi, 19 tahun asal Jember, Jawa Timur. Selama operasi SAR berlangsung, melibatkan unsur SAR dari Basarnas Bali, Polsek Busung Biu, aparat desa Kekaran, dan masyarakat setempat. Berita kedua, Polda Bali periksa GNA selama 4 jam terkait dugaan penganiayaan AWK. Kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota DPD RI Bali, I Gusti Ngurah Arya Weda Karna Weda Stera Putra Suyasa alias AWK memasuki babak baru. Polda Bali memeriksa anggota perguruan Sandi Murti GNA pada Rabu 11 November 2020. GNA menjalani pemeriksaan klarifikasi di Polda Bali setelah sebelumnya dilaporkan oleh AWK atas dugaan pemukulan. Advokat Komponen Rakyat Bali, Inengah Yasa Adi Susanto menegaskan bahwa kliennya GNA tidak melakukan tindak pemukulan terhadap AWK. Hal itu sebagaimana dinyatakan kliennya di hadapan penyidik dari Direskrimum Polda Bali saat memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan klarifikasi di Mapolda Bali pada 11 November 2020. Penyidik mengajukan 20 pertanyaan, salah satunya menanyakan dan menunjuk bukti rekaman video pemukulan. Nengah Yasa mengatakan kliennya merasa benar bahwa itu dirinya, tetapi dia tidak merasa memukul atau menyentuh AWK. Ia menjelaskan dalam demonstrasi di kantor DPD RI Bali tersebut terjadi kegaduhan. Masyarakat terpancing sisi emosionalnya saat melihat AWK menantang dan mengacungkan kepalan tangan di hadapan massa. Kliennya GNA mengaku kaget setelah melihat video ada dirinya di sana. GNA tidak menampik bahwa itu benar dirinya, namun tetap menyanggah tudingan pemukulan terhadap AWK tersebut. Ia mengaku memang benar wajahnya di sana, tapi tidak pernah merasa melakukan perbuatan pemukulan terhadap Weda Karna. Adi menyebut kliennya merasa seperti kerasukan setelah merasa agama dan kepercayaannya dilecehkan waktu itu. Berita ketiga, puluhan warga Banjar Tobongkang Ubud positif COVID-19. Pemkab Gianyar mengonfirmasi Banjar Tobongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Gianyar menjadi klaster COVID-19 pada Kamis 12 November 2020. Berdasarkan hasil investigasi surveillance, jumlah masyarakat yang terpapar sebanyak 28 orang per Rabu 11 November 2020 sore. Sampai saat ini, Satgas COVID-19 Gianyar masih melakukan investigasi terhadap kontak erat warga yang terpapar.
Sekda Gianyar, Made Gede Wisnuwijaya mengatakan dugaan sementara banyaknya masyarakat yang terpapar ini dikarenakan dua kegiatan, yakni upacara pernikahan dan penguburan jenazah di Banjar setempat. Terkait klaster pernikahan, saat keluarga IKM melangsungkan pernikahan, hal ini diketahui saat beberapa hari IKM dan anaknya HPM mengalami keluhan batuk dan demam. Tanggal 4 November, keduanya melakukan tes swab dan hasilnya keluar 2 hari setelahnya dengan hasil positif. Saat ini keduanya sudah dikarantina di Suli Resort. Setelah hasil tersebut, pihaknya lantas melakukan tes swab pada istri IKM, yakni NKP, seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Ubud II, dan hasilnya pun positif COVID-19. Sementara terkait klaster penguburan, Wisnu menjelaskan pada 1 November 2020, warga setempat menggelar upacara penguburan jenazah keluarga KY. Beberapa hari kemudian, KY dan istrinya mengalami keluhan demam dan batuk. Setelah dilakukan tes swab, hasilnya pun positif dan saat ini sudah menjalani perawatan di RSPTN Unud. Hingga Rabu tanggal 11 November 2020 sore, setelah dilakukan tracking, total yang positif sebanyak 28 orang. Terkait hal ini, berbagai langkah telah dilakukan mulai dari mengkarantina semua masyarakat yang positif, memperluas cakupan tracking yang memungkinkan terjadinya penularan secara cepat, dan mengkarantina daerah terbongkang. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.